Dewa Guntur dan Dewi Kilat, aku siap menghadapi ujian surgawiku. Ayo lakukanlah. Gawat, kekuatan ini seharusnya untuk Dewa Agung. Aku lupa menurunkannya. Tamatlah riwayatku. Ya Tuhan, kenapa desa Shenmu kami menyinggungmu? Hujan deras 7 hari 7 malam. Membanjiri tanaman saja belum cukup, bahkan seorang anak pun tidak kau ampuni. Apa kau ingin seluruh desa kami musnah sepenuhnya? Hujannya berhenti, Pak Kades. Fubao sepertinya masih bernapas. Cepat, anak ini masih bisa diselamatkan. Cepat bawa dia pergi. Paman. Keluarga Fubao tertimpa musibah, hanya dia yang tersisa dari bertiga. Sebagai pamannya, kamu harus membesarkannya. Pak Kades, keluargaku juga tertimpa musibah persediaan gandum di rumah. Hampir tidak cukup sampai akhir bulan. Bagaimana kami bisa memberi makan satu orang lagi? Benar Pak Kades, meski dia anak saudara iparku. Di masa kelaparan ini, kami sendiri pun susah bertahan hidup. Kami tidak punya waktu untuk mengurusnya. Lagi pula, dia pembawa sial. Dia membawa sial dan membunuh orang tuanya sendiri. Siapapun yang mau pembawa sial ini, ambil saja. Kamulah yang pembawa sial, seluruh keluargamu pembawa sial. Aku ini peri keberuntungan kecil. Kalau bukan karena kecelakaan saat ujian surgawiku, aku tidak akan berada di sini. Buang, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Apa aku salah? Aku bukan pembawa sial, aku. Apa yang terjadi? Aku ini ahli membalas omongan, kenapa aku malah jadi bayi cengeng? Sebelumnya, Wang Gui dan istrinya banyak membantu keluarga saudaranya. Siapa sangka begitu mereka meninggal, saudara dan iparnya malah berbalik memusuhi. Tidak bisa bicara begitu. Cui Fen ada benarnya anak ini baru 4 tahun, dan dia sudah menyebabkan kematian orang tuanya. Siapa tahu berapa banyak lagi yang akan dia sialkan nanti. Siapa yang berani membesarkan pembawa sial seperti itu? Pokoknya, aku tidak berani lagi pula. Keluargaku juga tidak punya cukup makanan. Jika tidak ada yang mau membesarkannya, besok pagi aku akan mengirim anak ini keluar desa. Berharap setelah masa kelaparan berlalu, dia bisa menemukan keluarga yang baik. Pak Kades, biar aku yang membesarkannya. Kenapa kamu nggak tanya aku dulu, malah bawa anak ini pulang? Kita cuma punya sisa beras buat 2 hari lagi pula anak kita lagi masa pertumbuhan. Duh, kamu ini. Sayang, aku tahu kondisi rumah lagi susah, tapi orang tua Fubao sudah nggak ada semua. Kalau kita biarkan dia sendirian saja, dia nggak bakal selamat dari musim kelaparan ini. Kita nggak bisa cuma diam lihat dia mati. Bibi, perutku kecil kok, makan sedikit saja aku sudah kenyang. Tolong biarkan aku tinggal di sini. Kekuatanku sudah hilang sekarang, aku butuh tempat buat berteduh sementara. Kasihan sekali anak ini, makan bubur dulu ya. Terima kasih, Bibi. Pergilah ke tim produksi buat pinjam beras. Nggak apa-apa kalau kita lapar, tapi anak-anak lagi masa pertumbuhan, kita nggak boleh biarkan mereka kelaparan. Sayang, maksudmu kamu sudah menerima Fubao? Mau gimana lagi anak sekecil ini, dan dia sangat menggemaskan. Aku pergi pinjam beras sekarang juga. Jangan khawatir, begitu kekuatanku pulih, aku bakal penuhi rumah ini dengan makanan. Fubao, kamu sudah kedinginan seharian di luar, tidurlah. Bu, lihat deh batu yang baru saja kugali ini. Stay pelan-pelan, adikmu lagi tidur di kamar. Adik. Adik yang manis sekali. Adik kecil, aku kakakmu, namaku Sufansen. Oh, bukankah ini batu kekuatanku? Kamu suka batu ini, adik kecil, ini buat kamu. Bilang saja kalau butuh apa-apa, kakak bakal melindungimu. Sekarang aku punya adik. Kekuatanku sudah pulih sedikit. Saatnya membalas budi pada ayah dan ibu.
Batuk-batuk terus seharian bisa tidak berhenti batuk di depan pintuku. Batukmu itu membuang semua keberuntungan keluarga kami. Bibi Jiang, kok Bibi bicara begitu? Apa kamu buta? Apa kamu tidak lihat aku berdiri di sini? Mendengar gonggongan anjing liar di pagi hari. Malah jauh lebih sial. Ayo kita pulang saja. Lin, beraninya kamu mengataiku anjing. Kamu sendiri yang merasa begitu, jadi jangan salahkan aku. Kurang ajar kamu. Lihat saja mukamu itu. Kelihatannya sebentar lagi mau mati. Aku akan berbaik hati dan tidak akan meladeni orang sepertimu. Wanita jahat ibu jauh lebih cantik 10.000 kali lipat darimu. Halah, tolong ya, keluargaku saja tidak mau menerimanya, tapi keluargamu malah memungut pembawa sial ini, bocah pembawa sial, dan membawanya pulang. Jiang Cuifen, apa kamu masih punya hati nurani? Fubao itu anak dari iparmu. Kalau tidak mau menerimanya itu terserah. Tapi jangan bicara sekasar itu. Fubao bukan pembawa sial, aku ini bintang keberuntungan kecil. Bintang keberuntungan. Lebih mirip pembawa petaka. Dia baru saja membuat orang tuanya sendiri meninggal. Lihat wajah kalian yang menyedihkan itu. Lebih baik hati-hati. Siapa yang tahu kapan, dia juga akan mencelakai seluruh keluargamu. Jiang Cuifen, hari ini akan kubungkam mulutmu itu. Ibu abaikan saja dia akan segera jatuh. Apa? C. Apa aku tidak salah lihat adikku sepertinya punya kekuatan ajaib? Hidungku. Baiklah kalau begitu. Hari ini aku akan. Menghajarmu sampai babak belur dan mencekikmu. Kalian keluarga Lin. Seluruh keluargamu sebaiknya hati-hati. Jika kekuatanku tidak terbatas sekarang, aku tidak akan melepaskanmu semudah itu. Fubao, barusan kamu panggil aku apa? Ibu. Putri kesayanganku. Ayo. Ibu akan masakkan sesuatu yang enak untukmu. Ibu jangan minum itu dulu. Oh, Fubao. Ada apa? Airnya beracun. Ibu. Sayang, bangunlah. Ibu. Jadi, seseorang meracuni air sumurnya. Itulah sebabnya ibu meninggal sebelum usia 40. Dan obat ini tidak berpengaruh pada laki-laki, tapi membuat wanita sakit. Pantas saja ibu selalu batuk dan sakit-sakitan. Fubao, bagaimana kamu tahu airnya beracun? Aku bisa merasakannya. Oh, anak ini, apa kamu bicara sembarangan karena lapar? Ibu, mungkin apa yang dikatakan adikku benar, Fubao. Apa kamu tahu siapa pelakunya? Itu wanita jahat tadi pagi. Sayang, menurutku lebih baik waspada daripada menyesal. Kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja. Penyakitmu cukup mencurigakan. Tidak ada salahnya berhati-hati. Baiklah, kalau begitu kita dengarkan kata Fubao, kita tidak akan minum ini lagi. Ming Cheng, pergi dan siapkan sumur yang satunya lagi untuk digunakan. Baiklah. Kakak, aku tahu kamu sangat hebat. Apa kamu punya cara untuk memberi pelajaran pada wanita jahat itu? Aku punya. Meskipun kekuatan gaibku tidak bisa digunakan untuk mencelakai orang lain, tapi wanita jahat itu sudah menyakiti ibuku. Aku harus memberinya pelajaran. Ini kesempatan bagus untuk melihat apakah mantra pemindah keberuntunganku sudah kembali. Keberuntungan melimpah, pindahkan kesialan berhasil.
Aduh perutku. Sakit sekali. Rasakan itu. Sayang, stok makanan kita hampir habis. Aku akan ke gunung untuk berburu dan memancing agar anak-anak bisa makan yang lebih enak. Sisanya akan kutukar dengan biji-bijian. Baiklah, hati-hati di jalan, pulanglah sebelum hari gelap. Ayah akan pergi hari ini tapi dia tidak akan menemukan apa-apa. Aku harus membantunya. Ibu aku mau ikut ayah juga. Fubao, baru saja ada banjir. Di gunung sekarang sangat berbahaya. Lebih baik kamu main di rumah saja. Ayah Fubao akan jadi anak penurut. Tolong ajak aku pergi. Fubao akan bosan di rumah, ajak saja dia. Ayah aku juga mau ikut. Baiklah, ayo kita pergi sama-sama. Oh, jadi kalian sudah kehabisan makanan dan mau pergi berburu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu setelah banjir besar itu. Tidak ada apapun yang tersisa di gunung itu. Bukan cuma tidak akan dapat apa-apa, tapi si pembawa sial kecil itu akan membuat kalian jatuh ke parit dan kehilangan nyawa. Jiang Chuifen, kalau engkau berani menghina putriku lagi, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar padamu. Wanita jahat dengan adanya aku di sini. Ayah pasti akan menangkap banyak sekali hewan buruan. Haha, seluruh penduduk desa sudah ke sana dan tidak melihat apapun. Apalagi ada kamu di sana. Kalau kalian sampai dapat sesuatu, aku Jiang Chuifen akan makan tanah. Kamu yang bilang ya lihat saja nanti. Ayah, aku mau makan kastanya. Fubao, kastanya baru bisa dimakan kalau sudah matang dan jatuh ke tanah. Sekarang belum matang, jadi belum bisa. Ayah, ayo ambil kastanyanya. Ya, jangan diam saja. Ayo cepat ambil. Ini bahkan belum musimnya untuk matang. Apa yang terjadi? Fubao, kalian tunggu di sini ya. Ayah mau cari sarang kelinci. Mungkin malam ini kita bisa makan daging kelinci. Oke. Kasihan ayah kalau harus capek-capek berburu kelinci. Kebetulan mantra pemanggilku sudah pulih. Mari kita coba adik kecil. Apa kamu punya cara bantu ayah? Sudah separuh hidupku aku menjelajahi gunung ini, tapi baru kali ini ada hal seaneh ini. Ayah, malam ini kita bisa makan kelinci. Nanti malam biar ibumu yang masak. Sekarang ayo kita cari ikan. Fubao, Fansen menombak ikan itu kuncinya harus cepat, tepat, dan mantap. Lihat ayah beraksi. Kakak, di sini, di sana, di sana. Dapat. Ayah, ayo pulang. Sebenarnya anak perempuan seperti apa yang aku bawa pulang ini? Wah, banyak sekali tangkapannya Mana Fansen. Tadi di jalan ketemu teman sekolahnya terus pergi main, nanti malam dia pulang. Ayo masuk. Ada apa ini? Mana mungkin mereka bisa dapat hasil buruan sebanyak itu? Tadi pagi siapa ya yang bilang kalau kita bawa pulang sesuatu dari gunung, dia bakal makan kotoran? Orang-orang yang naik sebelumnya bilang, di atas sana tidak ada apa-apa. Kok keluargamu bisa dapat tangkapan banyak sekali lagi? Siapa tahu barang-barang ini hasil tangkapan atau curian. Jiang Chuifen, apa kamu sudah gila? Siapa yang kamu panggil pencuri? Lihat apa yang dibawa suamimu itu, sekeranjang penuh ikan dan kelinci. Jangan-jangan dia mencuri milik seluruh desa bahan pangan bantuan. Kalau bukan, mana mungkin sebanyak ini? Ini pasti bukan hasil curian, ini hasil tangkapan kami sendiri. Dapat sebanyak ini di tahun kelaparan. Siapa yang kamu bohongi, jadilah pintar dan beri aku setengah keranjang. Dan aku tidak akan bicara sepatah kata pun. Berani sekali kamu, Su Mingcheng. Beraninya kamu memukulku. Semuanya kemari dan lihatlah Su Mingcheng mencuri bahan pangan penyelamat nyawa milik desa. Dan dia juga memukuli seseorang tolong. Ada apa ini? Kenapa kamu lagi? Kenapa ribut-ribut begini? Pak Kepala Desa, Anda harus adil di sini. Su Mingcheng tidak hanya mencuri bahan pangan bantuan milik seluruh desa, dia juga main tangan padaku. Bahan pangan bantuan apa? Kenapa aku tidak tahu soal itu?
Lihat apa yang dia bawa di keranjang dan tangannya. Bukankah itu bahan pangan bantuan? Omong kosong. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, berburu di atas gunung, malah aku bahkan membawa beras dan tepung untuk ditukar dengan daging. Mana mungkin? Kenapa kamu berhenti berteriak? Bukankah tadi kamu juga bilang, kalau kami memberimu setengah keranjang daging, kamu tidak akan bilang apa-apa soal pencurian itu. Kamu pintar sekali bicara ya? Kamu pasti sering mencuri barang. Tidak mungkin, ini salah paham. Ini semua cuma salah paham, karena semua barang ini didapat dari berburu di gunung, maka aku bisa tenang. Keluargaku, sudah lama juga tidak makan daging, aku juga ingin menukar daging. Bibi, bukankah keluargamu sudah punya daging untuk dimakan? Apa seluruh desa sedang menderita kelaparan? Kenapa keluargamu masih punya daging untuk dimakan? Mana mungkin, sama dengan keluargaku, kami sangat miskin sampai susah makan, mana sanggup kami beli daging. Aduh, siapa yang pegang kakiku? Hehe, aku sudah membuka kekuatan lain. Bukankah ini persediaan desa untuk lansia dan ibu hamil, daging dan biji-bijian? Berani sekali kamu mencurinya. Ikut saya ke kantor polisi untuk menjelaskan. Pak Kades, Wang Changku cuman bingung karena lapar, dia cuma hilaf sesaat, kami akan segera mengembalikannya. Tidak bisa begitu Pak Kades, karena keluarga mereka ingin memakannya, jual saja ini ke mereka seharga 3 yuan boleh juga. Apa barang sedikit begini biasanya harganya kurang dari 1 yuan? Kamu sendiri bilang biasanya. Sekarang lagi musim kelaparan. Kamu mungkin tidak akan ketemu daging meski mencari di seluruh kabupaten tidak menagihmu 10 yuan sudah sangat murah bagimu. Kami bayar, kami bayar. Warga sekalian kalau mau tukar daging, datanglah ke rumahku untuk tukar. Ayo kita pulang juga. Malam ini aku masakan daging untuk kalian. Makan malam sudah siap. Bisa makan daging hari ini, berkat Fubao kita harus berterima kasih. Sejak ada Fubao, semua urusan kita jadi lancar. Fubao benar-benar bintang keberuntungan kecil. Dulu kupikir punya anak laki-laki. Kita hanya butuh anak perempuan kecil yang manis. Sekarang ada Fubao. Kita punya semua yang dibutuhkan. Perut lapar, waktunya makan. Kamu si rakus kecil. Peramal bilang leluhur memberkati kita. Kita ditakdirkan kaya raya, kita kehilangan 3 yuan tanpa sebab kekayaan apa? Kenapa kamu gelisah sekali? Aku dengar di radio kabupaten beberapa hari lagi, ada pengusaha Hong Kong akan datang ke sini untuk inspeksi. Pastikan kamu tampil baik nanti. Mungkin keluarga kita akhirnya bisa mengubah nasib dan hidup enak. Benarkah? Abangku yang memberitahu kabar ini pasti benar. Tapi bukan Kalin Liandi berani hanya karena Su Mingcheng melindunginya. Itu sebabnya dia selalu menentang kita. Sebelum pengusaha Hong Kong tiba, jika kita pastikan suaminya mengalami kecelakaan, itu akan mencegahnya ikut campur dan mencuri keberuntungan kita. Kecelakaan macam apa? Bagaimana kalau sampai ada yang mati? Apa yang kamu takutkan? Pikirkanlah, kalau bukan karena mereka, kita tidak akan menderita seperti ini sekarang, dan kita tidak akan rugi uang sebanyak itu. Sayang kamu benar. Dia bahkan sengaja mengadopsi Fubao, hanya supaya orang-orang menghujat kita, keluarganya pantas diberi pelajaran. Ayo jalankan rencanamu. Kak Wang Chiang pabrik bersama kita akhirnya selesai dibangun. Senang bekerja sama denganmu. Senang berbisnis denganmu. Mari kita sukses besar bersama. Wanita itu sangat jahat, dia tidak pantas hidup semewah itu. Semoga berkah melimpah, semoga kekayaan datang dari segala penjuru nasib keluarga Su dan keluarga Wang sekarang terbalik. Sayang, Vincent sudah berangkat sekolah, aku mau ke sawah sekarang. Kakiku. Gawat, sesuatu yang buruk akan menimpa ayah hari ini. Sayangnya aku memakai terlalu banyak kekuatan semalam. Kekuatan prediksiku hanya tinggal 30%. Aku tidak bisa melihat siapa yang mencoba mencelakainya. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencegah ayah pergi keluar. Ayah jangan pergi keluar. Fubao, ada apa? Ada orang jahat yang ingin mencelakai ayah. Fubao, siapa yang mau mencelakai ayahmu? Jangan khawatir, Fubao ayah akan segera kembali setelah selesai bekerja. Lagi pula, ayah kan mantan tentara.
Tidak akan mudah untuk mencelakai ayah. Ayah benar-benar tidak punya waktu untuk menjagamu hari ini. Tetaplah di rumah dan jadilah anak baik untuk ibumu. Baiklah kalau begitu. Hati-hati sekali ya hari ini. Iya, ayah akan hati-hati. Hei kamu si Margasu, kemarin kamu dan istrimu membuatku rugi uang dan terlihat bodoh. Aku akan memberimu pelajaran hari ini tanganmu sendiri yang kotor. Kamu tertangkap basah, tapi malah menyalahkan orang lain. Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu cuma suami takut istri. Yang tidak berguna istrimu itu penyakitan. Dan anak pembawa sial yang kamu adopsi itu, yang membawa sial bagi seluruh keluarga saudaraku, aku pasti sudah dikutuk di kehidupan sebelumnya, sampai harus bertetangga denganmu. Wang Qiang, kamu boleh menghinaku sesukamu, tapi jangan berani-berani menghina istri dan anakku, atau jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu. Ayo, pukul aku di sini. Aku beritahu ya, coba saja sentuh aku sedikit. Aku akan segera melaporkanmu ke polisi. Cih, kamu takut kan? Su Mingcheng, kamu tidak lebih dari seorang pengecut. Kamu dan wanita Jalang Lin Liandi itu benar-benar pasangan yang serasi. Wang Qiang, kamu sudah keterlaluan. Oh, tidak bagalnya mengamuk. Dia lari ke arah sini, semuanya menyingkir. Tolong aku. Ayah, jangan takut, aku datang. Oh, menantu keluarga Su santai sekali berdiri di sana. Suamimu ditendang bagal di ladang, dan kamu masih saja berdiam diri di sana. Apa katamu? Kataku suamimu sedang dalam masalah. Ming Cheng. Ming Cheng, kudengar kamu ditendang bagal. Sebenarnya apa yang terjadi? Baru saja. Fu Bao menyelamatkanku. Ya, jangan takut, aku di sini. Tolong. Awet. Penyelamatku. Jika Anda tidak menolongku tadi, nyawa tuaku ini pasti sudah melayang hari ini. Izinkan aku memperkenalkan diri, aku seorang investor dari Hong Kong, Guo Tianqi. Ini kartu namaku. Aku ingat sekarang Anda orang yang disebutkan di radio itu yang akan berinvestasi di kabupaten kita, pengusaha kaya Tuan Guo. Jadi dia pengusaha kaya itu yang mau membantu wanita jahat itu. Tak kusangka setelah nasib kita berubah, ayah malah jadi penyelamatnya. Benar sekali. Kedatanganku ke desa Shenshan kali ini atas permintaan pimpinan kabupaten membawa kepala Insinyur Liu untuk memeriksa mineral di sini. Ngomong-ngomong saudaraku, tim inspeksi kami butuh pemandu lokal, bayarannya 2 yuan sehari, ditambah 1 kati beras putih. Apakah kamu bersedia? Apa 2 yuan sehari dan ada beras putih juga? Ini bahkan lebih tinggi dari upah di kota. Aku mau. Wang Qiang, apa kamu tidak bisa lebih berguna lagi? Ya sudah, kamu gagal menjalankan tugas, tapi menahan pengusaha kaya itu saja kamu tidak bisa. Dan malah membiarkan Su Mingcheng mendapatkan keuntungan besar secara cuma-cuma 2 yuan sehari. Su Mingcheng adalah penyelamat Pak Guo. Mana bisa kita bersaing dengannya?
Kita harus merebut kembali kesempatan bagus ini. Bu, kalian pergi kemana tadi pintunya terbuka, tapi tidak ada orang di rumah. Tadi kami di sawah Mingceng, bawa tamunya masuk untuk mengobrol, ibu akan siapkan makan malam. Pak Guo, pasangan Su ini dikenal sebagai orang baik di desa kami. Desa ini pernah tertimpa bencana anak ini kehilangan kedua orang tuanya. Jadi Mingceng mengadopsinya. Kak Mingceng, aku benar-benar kagum dengan sifatmu. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku hari ini. Mulai sekarang, kamu adalah saudaraku, saudara Guo Tianqi. Aku lebih tua beberapa tahun, jadi aku akan lancang sedikit dan memintamu memanggilku kakak. Kalau butuh apapun, cari saja aku. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Aku akan ikuti kata-katamu, Kak. Kak Guo, pertambangan apa yang kakak bicarakan tadi? Untuk apa itu? Para pemimpin kabupaten mengundangku untuk melakukan survei mineral di seluruh kabupaten. Kebetulan hari ini aku datang ke desa Shenmu, tapi ini bukan area pertambangan utama. Kami sudah pernah menyurvei tanah di sini sebelumnya dan tidak menemukan mineral apapun. Itu tidak benar. Di bawah desa ini ada tambang emas yang sangat besar. Meskipun aku juga berharap kita bisa menemukan tambang emas di sini, tapi berdasarkan sejarah penggalian sebelumnya. Di bawah desa ini benar-benar tidak mungkin ada tambang emas Fubao kecil. Sepertinya kali ini kamu akan kecewa. Pak Guo, tambang emas telah ditemukan di bawah desa Shenmu. Desa Shenmu benar-benar diberkati. Haha, survei awalnya sudah selesai. Cadangan biji emas di bawah tanah sekitar 100 ton. Kita bisa menambang ini setidaknya selama beberapa dekade. Pak Guo, Jadi jadinya kita bisa mulai mengembangkannya. desa Shenmu punya kondisi yang bagus untuk dikembangkan. Saya akan tulis laporannya dan serahkan malam ini. Kalau begitu saya akan siapkan peralatannya untuk mulai pengembangan. Insinyur Liu akan jadi kepala teknisnya, temanku. Saya sedang mencari mandor di sini. Apa kamu mau pekerjaan ini? Pak Guo, saya bisa melakukannya. Su Mingceng itu tidak berpendidikan dan tidak punya latar belakang apa-apa. Apa yang dia tahu soal tambang emas? Saya bersedia melakukannya. Tapi saya punya satu permintaan kecil. Silakan, katakan. Menambang itu butuh pekerja. Saya ingin warga desa yang bekerja di sini. Supaya kita semua bisa sukses bersama. Hahaha, lagi pula tambang ini memang milik desa Shenmu. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak. Seolah-olah hari itu bakal beneran datang. Kalau ada hal bagus, kamu tidak pernah ingat kami. Sekarang giliran kerja tambang yang menguras tenaga. Kamu baru ingat kami. Izinnya saja belum keluar. Pintar sekali kamu bicara omong kosong, cuman orang bodoh yang mau kerja buatmu. Wang Qiang, kalau kamu tidak mau pergi saja sana, jangan mengganggu, jangan halangi kesempatan kami buat cari uang. Wang Qiang. Pergi sana, pergi sana. Warga sekalian, desa Shenmu kita sudah miskin selama puluhan tahun. Akhirnya kita punya kesempatan untuk mengubah nasib. Apa kita mau membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja? Tidak, tidak, tidak. Demi istri dan anak-anak kita, demi generasi masa depan kita agar setiap keluarga bisa makan kenyang dan pakai baju yang layak. Dan tidak lagi diremehkan orang lain, kita harus gunakan tangan kita sendiri untuk bekerja keras membangun desa Shenmu yang baru. Berjuang. Si Jalang itu benar-benar sudah berubah nasibnya. Semuanya, ini hanyalah bonus untuk kuartal ini, bos. Gua bilang, asalkan kalian bekerja keras, akan ada pembagian keuntungan setiap kuartal. Bagus sekali. Aduh, lihat ingatanku ini. Aku sudah masak hidangan daging untuk semuanya. Semuanya, ayo masuk dan makan. Ngomong-ngomong, kami hanya menjamu orang-orang yang bekerja di tambang bersama kami. Yang lain tidak diundang. Makan saja yang ada di pikiranmu. Apa kamu tidak lihat si Genit Lin Liandi itu? Di depan seluruh warga desa, dia membuatku terlihat seperti orang bodoh. Lihat dia nyengir dengan bibir merahnya itu, dia tersenyum lebar sekali. Beberapa hari lagi dia bakal jadi makin sombong. Cuman lipstik merah saja kok. Sore ini aku akan ke kota dan membelikan lipstik untukmu. Aku pastikan warnanya lebih merah dari miliknya. Cuy,
Kamu sama sekali tidak mengerti maksudku. Kenapa juga aku dulu mau menikah dengan pecundang tidak berguna sepertimu? Lihat Su Mingcheng, dia sangat cakap, lalu lihat dirimu. Dasar bodoh tidak punya otak, apa yang bisa kuharapkan darimu? Aku tahu aku tidak secakap Su Mingcheng. Dan sekarang keluarga mereka sudah punya penyokong. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak mungkin bisa menjatuhkan bosku. Benar juga, kenapa aku tidak terpikir ya pasti ada cara. Sayang, apa yang kamu pikirkan? Bukankah mereka punya bahan peledak di tambang? Jika bahan peledak itu tidak meledak sesuai rencana, tidakkah menurutmu dia dan bos Guo harus bertanggung jawab? Fubao, ibu mau antar makan siang buat ayahmu. Kamu bisa jaga rumah sendiri kan? Oke. Bertahanlah Mingcheng, dokter sebentar lagi sampai. Gawat, sesuatu yang buruk akan terjadi di tambang hari ini. Bu, aku mau ikut juga. Fubao, apa ini soal ayahmu? Apa akan ada sesuatu yang terjadi hari ini? Iya. Mandor istri dan anakmu datang membawakan makan siang. Mereka menunggumu di luar. Kamu beruntung sekali, Pak Su, istrimu antar makan siang setiap hari. Tapi, ini pertama kalinya buat anakmu. Mingcheng, Fubao bilang kalau di tambang hari ini akan terjadi sesuatu yang buruk. Fubao, apa yang kamu lihat hari ini? Kembang api. Itu bukan kembang api, itu bahan peledak. Bahan peledak untuk meledakkan lubang tambang siang ini, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Hentikan konstruksi sekarang juga. Ada yang salah dengan penempatan dinamitnya. Semua yang ada di lubang tambang segera keluar. Cepat gerak. Mesin tambang tidak boleh berhenti. Lanjutkan seperti biasa. Liu, ada masalah dengan penempatan dinamitnya. Kalau para pekerja tidak naik nyawa, mereka terancam. Aku ini kepala teknisi tambang ini, titik ledak dan waktunya. Semuanya sudah kuhitung sendiri. Tidak akan ada kecelakaan apapun, jangan menakut-nakuti orang. Ada apa ini? Kenapa para pekerja berkumpul di lapangan? Bukannya bekerja. Kak, segera keluarkan para pekerja dari lubang tambang. Kalau tidak saat dinamitnya meledak, akan terjadi bencana. Kak, mengenai tugas peledakan hari ini, masih ada waktu 3 jam lagi. Dinamitnya bahkan belum dipasang. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Benar sekali, cuma seorang kontraktor berani mencampuri urusan teknis. Kamu sudah membuang banyak waktu. Kalau kuota produksi hari ini terhambat, apa kamu mau tanggung jawab? Sudah-sudah istrimu datang membawakan makanan, Kak, pergilah makan. Kak, kalau tidak segera mengeluarkan mereka, semuanya akan terlambat. Kalau kuota produksinya terhambat, aku yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Kak, dengarkan saja Mingcheng, ini masalah hidup dan mati. Ya, tinggal 10 menit lagi. Waktunya sudah habis, aku akan segera mengarahkan para pekerja untuk mengosongkan tambang. Su Mingcheng, sudah cukup bicaranya. Kau terus berteriak soal nyawa yang terancam. Kau terus mengatakannya tanpa henti. Apa kau tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak mencapai target produksi atasan? Akan mencari investor lain untuk mengelola ini. Apa kau tahu berapa banyak uang yang akan hilang dari kita? Tapi kau tetap tidak bisa mempertaruhkan nyawa para pekerja. Bang, menghentikan pekerjaan secara tiba-tiba dampaknya terlalu besar. Aku tidak bisa membiarkanmu berbuat semaumu. Kau bilang akan ada ledakan di tambang. Dari mana asal kabar ini? Putriku yang memberitahuku. Anak berusia 4 tahun, dan kau percaya perkataannya. Su Mingcheng, kau benar-benar sudah gila, Bang, karena kau pernah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak akan mempermasalahkan kejadian hari ini. Cepat bawa istri dan Fubao pulang. Ini bukan tempat untuk anak-anak. Paman, ini benar-benar akan meledak. Bang Guo, Fubao bukan anak biasa. Jika dia bilang sesuatu akan terjadi, itu pasti terjadi. Apa kalian sedang bercanda? Lihatlah putrimu. Dia masih sangat kecil. Dia mungkin bahkan tidak tahu berapa 1 tambah 1. Apa dia tahu apa itu bahan peledak? Dan kau bilang jika dia bilang itu akan terjadi, maka akan terjadi. Apa putrimu itu reinkarnasi pembawa sial kau, Liu? Kau sudah keterlaluan. Ayah, tinggal 5 menit lagi, waktu kita hampir habis. Bang, apa yang abang lakukan?
Bang, soal penundaan produksi ini, aku akan tanggung jawab penuh. Segala kerugian yang timbul aku, Su Ming Cheng, akan jual segalanya untuk ganti rugi. Biarkan aku panggil para pekerja naik dulu, Bang. Kau sudah menyelamatkan nyawaku. Mana mungkin aku membiarkanmu menjual segalanya demi menggantinya padaku. Baiklah, aku akan turuti ucapanmu suruh para pekerja keluar dari tambang. Pak Guo, ini tidak benar. Terima kasih, Bang. Aku akan panggil mereka naik sekarang juga. Semuanya cepat keluar dari tambang. Jangan sampai ada satu orang pun yang tertinggal. Berkat melimpah lindungi semua makhluk tunda ledakannya. Apa semua sudah keluar? Apa masih ada orang di dalam tambang? Hebat sekali aktingmu ini. Lihat saja bagaimana kau akan membereskan kekacauan ini. Mandor, semua orang sudah dievakuasi. Bang, sudah lewat 5 menit, kenapa tidak terjadi apa-apa? Benar, Su Ming Cheng. Bukankah katamu akan ada ledakan? Semuanya baik-baik saja. Mana ledakannya? 3, 2, 1. Aku pasti sudah gila, bisa-bisanya aku percaya pada anak kecil berusia 4 tahun. Mandur, ada masalah dengan bahan peledak di tambang. Tambangnya meledak. Untungnya evakuasi dilakukan tepat waktu. Tidak ada yang terluka. Mana mungkin itu terjadi? Waktunya belum tiba. Kenapa bahan peledaknya meledak? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kenapa bahan peledaknya meledak lebih awal? Bang, apa yang kamu lakukan? Bang, ini salahku karena tidak mempercayaimu. Aku hampir saja menyebabkan bencana besar. Kalau saja terlambat beberapa menit, aku tidak bisa membayangkan akibatnya. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku 2 kali. Mulai sekarang milikku adalah milikmu juga. Insinyur Su, tadi aku benar-benar buta. Aku sangat tidak sopan. Insinyur Su. Insinyur Liu, jangan bicara begitu. Kami masih harus mengandalkanmu untuk proyek ini. Tenang saja, serahkan padaku. Benar sekali, Mandur. Kalau sampai terjadi sesuatu padaku, bagaimana nasib istri dan anak-anakku, Mandur? Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa kami. Semuanya aku hanya menjalankan tugasku. Semuanya tolong berdiri. Berdiri semuanya, ayo berdiri. Semuanya, tolong berdiri. Pak petugas, dialah penanggung jawab area tambang ini dan ini adalah mandurnya ledakan yang tadi itu disebabkan oleh mereka berdua. Anda pasti bos gua, kami menerima laporan ada kecelakaan kerja di tambang ini. Apa? Kenapa mereka cepat sekali sampai di sini? Pak, polisi tambang ini sangat dekat dengan desa kami. Mereka tidak memperhatikan keselamatan saat pembangunan. Bos tidak punya hati seperti dialah penyebabnya. Dia harus dikurung di kantor polisi. Pak, Anda bahkan belum melakukan penyelidikan. Bagaimana Anda tahu ada kecelakaan kerja di tambang? Apa perlu diselidiki lagi ledakan tadi itu? Terdengar sampai berkilo-kilometer jauhnya Lin Liandi. Kau mau melindungi priamu ya? Lihat situasinya. Apa kau pikir hanya dengan beberapa kata darimu, kau bisa memutarbalikkan fakta menilai dari ledakan di lokasi kejadian? Kami punya alasan untuk mencurigai ledakan tadi itu, mungkin telah menyebabkan penambang tewas di bawah tanah Bosgo. Tolong bekerja sama dengan penyelidikan kami. Apa? Ledakan di tambang ada yang tewas. Istriku, apa yang harus kita lakukan? Bukankah kau bilang tidak akan ada masalah? Kenapa malah jadi ada korban jiwa? Diam, kalau kau tidak mau masuk penjara turuti saja kata-kataku. Jiang Cuifen, apa yang kalian berdua bisikan? Tidak ada apa-apa, Pak Polisi. Lihat bos mereka. Sudah mengakui kalau ada kecelakaan, Anda harus segera menangkapnya agar dia tidak merugikan desa kami lagi. Siapa bilang ada yang mati di tambang kami? Siapa yang bilang ada yang meninggal di tambang kami? Tadi ada suara ledakan yang sangat keras. Mana mungkin tidak ada yang terluka di tambang. Su Ming Cheng, kamu tidak bisa asal bicara saja mengatakan tidak terjadi apa-apa di tambang, Pak Penyelidik. Kami perlu melihat buktinya. Oh. Ayah, ada berapa paman di sini? 20. Wah, jumlahnya pas dengan hitunganku. Para kepala regu segera hitung jumlah anggota kalian, konfirmasi dengan jelas kepada Pak Penyelidik. Apakah masih ada orang di dalam lubang tambang? Lapor bos 20 penambang semuanya lengkap. Tidak ada yang terluka.
Mereka benar-benar baik-baik saja. Aku tadi hanya mengkhawatirkan semuanya. Benar-benar kami juga khawatir. Tapi tadi, kalian semua sama sekali tidak terlihat khawatir. Khawatir padaku kalian itu seperti musang yang mendatangi ayam, pasti ada maksud jahat. Kamu. Bahan peledaknya memang meledak lebih awal. Untungnya tidak ada yang terluka. Hari ini cuma salah paham saja. Makan siang aku yang traktir, aku akan mentraktir semua orang makan enak, Pak Penyelidik. Silakan ikut makan bersama kami. Tidak perlu, karena tidak ada yang terluka itu adalah hasil yang terbaik. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Benar, kami juga tidak akan lama-lama. Kami pergi dulu. Jiang Cuifen, berhenti di situ. Pak Penyelidik, masalah ini belum selesai. Memang benar hari ini tidak ada yang terluka, tapi bahan peledaknya meledak lebih awal. Anda harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Insinyur Liu. Bahan peledak dan titik ledaknya dihitung dan diatur oleh Anda. Ceritakan soal ledakan hari ini, apa yang sebenarnya terjadi. Ledakannya awalnya dijadwalkan pukul 13.30. Aku sudah kirim pemberitahuannya tadi pagi, tapi bahan peledaknya meledak lebih awal, tiba-tiba saja meledak. Begitu ya. Ngomong-ngomong, aku ingin tanya dua warga yang baik hati ini. Bagaimana kalian mengatur waktunya begitu sempurna? Tepat setelah ledakan terjadi, kalian membawa penyelidik ke sini. Apa kalian sudah tahu sebelumnya bahwa akan ada kejadian di tambang hari ini? Mana mungkin, itu cuma kebetulan. Oh, kebetulan yang luar biasa sekali. Kau, Lin, apa kau mau menjebak kami? Apa kau punya bukti? Tidak. Kalau tidak, bicara apa kau ini hati-hati. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Di saat kritis aku yang harus menyelamatkan keadaan. Ayah, apa ayah juga bisa menyalakan kembang api besar? Keren sekali. Ayah tidak bisa melakukannya, hanya satu orang yang tahu cara menangani bahan peledak. Pak Penyelidik di tambang ini, satu-satunya yang tahu soal peledakan adalah Jiang Dawei. Tanya saja dia, dan kalian akan tahu siapa dalangnya. Tidak perlu repot-repot, aku sudah membawanya. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Dia orangnya. Dia bilang kalau aku meledakannya lebih awal saat para pekerja sedang makan siang dan tidak ada orang di sekitar, dia akan memberiku 10 yuan. Tunggu, apa yang kau bicarakan? Aku... Saksi sudah mengenalimu. Ikut kami. Hei, apa hubungannya denganku? Jangan senang dulu, ini belum berakhir. Kenapa berubah merah lagi? Apa masalah ledakannya belum selesai? Yah, Bu, tadi ribut sekali ya. Kalian tidak apa-apa kan? Kami tidak apa-apa, Nak. Kenapa kamu lari berisik sekali? Kamu hampir saja membuat ayah dan ibu kena serangan jantung. Ada apa dengan adik? Aneh, bukan kakak juga. Lalu sebenarnya siapa yang tertimpa masalah? Terjadi sesuatu di tambang Fansen, benar-benar kacau. Bawa adikmu pulang dulu, ayah dan ibu akan kembali setelah urusan selesai. Baik. Ayo pulang, Dik. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Gak, aku lelah. Sini kakak gendong. Kenapa jadi semakin merah? Apa kekuatanku mulai melemah? Untunglah aku menyelamatkanmu, dasar nenek tua. Hanya supaya anakmu mau berinvestasi di toko kami. Sekarang perusahaan anakmu sudah jadi milik kami. Dan kamu sudah tidak berguna lagi. Jadi nenek itu pingsan dan diselamatkan oleh wanita jahat itu, tapi dia malah membalas budi dengan kejahatan.
Aku tidak bisa membiarkannya menyakiti orang lain lagi. Badannya panas sekali, pasti kena sengatan panas, Dick. Diam di sini dan jangan lari kemana-mana. Aku akan cari bantuan. Aku bertobat. Seharusnya aku tidak melakukan hal yang serendah itu. Suaramu kecil sekali seperti nyamuk, bicara yang keras. Tuan, bukannya mereka berdua sudah dibawa pergi. Kenapa mereka kembali lagi? Tadi siang kejadiannya Pak petugas membawa mereka berdua kembali. Katanya ledakannya tidak memakan korban jiwa. Sudah bayar denda 100 yuan, meminta saya memberi mereka teguran keras, berjanji kepada warga desa tidak akan pernah mengulanginya lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Baca surat pernyataannya sekarang. Saya dibutakan oleh keserakahan sampai berbuat kesalahan besar. Saya tidak akan pernah berniat mencelakai orang lagi jika saya mengulanginya lagi. Saya layak mendapatkannya, cuman baca janji itu terlalu ringan hukumannya. Berhenti menonton drama ini. Ada orang sakit di rumah, lewat sini dokter. Bagaimana keadaannya dokter? Tidak ada yang serius. Dia hanya belum makan selama beberapa hari. Dia kurang gizi, jadi masakan sup daging untuknya. Istirahat beberapa hari dan dia akan sembuh. Kami punya banyak ikan di rumah. Saya akan pergi memasaknya sekarang. Jangan, ikan tidak cocok, tulangnya terlalu banyak dan nenek masih belum sadar bagaimana kalau dia tersedak. Lalu harus bagaimana, ini sudah larut malam. Tidak ada tempat untuk membeli daging sekarang. Aku punya cara. Apa yang kamu pikirkan, cicipi dan lihat bagaimana rasanya. Oh iya, aku baru ingat malam ini Kak Guo ingin bicara denganku. Aku pergi sekarang. Kenapa aku mengantuk sekali malam ini? Aku mau tidur sebentar. Oh, kelincinya. Jangan berani-berani beranjak dari meja. Aku akan membawakan mangkuk ini untuk bibi, sisanya untukmu kalau nanti aku keluar dan melihat kamu belum menghabiskannya. Rasa ini. Sudah habis semua. Enak tidak? Enak sekali. Lebih enak daripada restoran besar di kota daging babi kecap buatan mereka. Aku mau daging lagi. Dasar si rakus kecil. Kalau kalian semua merasa ini enak, nanti aku akan ke kota untuk buka kedai dan jualan camilan ini. Bagus, Bu. Ayo beri nama untuk hidangan ini. Bagaimana kalau namanya tahu ikan? Tahu ikan kedengarannya bagus. Masih ada lagi di panci, minta kakakmu untuk ambilkan. Minceng, kenapa kamu diam saja? Sayang, kamu mau mulai berbisnis. Aku tidak keberatan sama sekali. Tapi kamu sudah sakit selama bertahun-tahun. Aku takut tubuhmu tidak kuat. Lihat, aku sudah merasa jauh lebih baik. Batuku juga sudah hilang. Lagi pula, anak-anak sudah mulai besar. Kita butuh lebih banyak uang untuk berbagai hal. Pasti lebih baik kalau ada satu orang lagi yang mencari uang. Jangan khawatir soal uang utang-utang untuk pengobatanmu. Semuanya sudah lunas sekarang. Dan kudengar di provinsi akan segera ada investasi asing. Nanti aku akan cari cara untuk mencari uang tambahan. Aku pasti bisa menafkahi kedua anak kita. Ming Cheng, aku menderita penyakit aneh itu bertahun-tahun. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu sudah menanggung keluarga ini sendirian. Aku melihat semua kerja kerasmu. Sekarang setelah akhirnya aku bisa memberikan kontribusi bagi keluarga, kamu tidak boleh melarangku. Baiklah, kita ikuti maumu. 주호씨와 술때넷 기메시리센. Ibu cemaku. Sudah cukup sekarang. Ayo makan, ayo makan. Lihat saja dia wajah si jalang Lin Liandi itu. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan ini. Sayang, sudahlah, berhentilah marah pada keluarga Su. Aku baru dengar kalau Lin Liandi akan pergi ke kota untuk jualan.
Kita harus cari cara agar hidup kita sendiri jadi lebih baik. Si Jalang Lin Liandi itu mau buka kedai dan jualan barang bagus, akan kupastikan dia gagal. Nona, apa kamu yang menyelamatkanku? Bibi, Anda sudah sadar, Bibi. Sepertinya Anda bukan orang sini. Bagaimana Anda bisa sampai di sini di tempat terpencil seperti ini? Waktu aku masih muda, aku meninggalkan desa ini. Sudah sekitar 50 tahun berlalu. Aku baru saja kembali beberapa hari yang lalu berniat mengunjungi desa ini untuk melihat apa masih ada kerabat yang tersisa. Bukannya ketemu, malah uang perjalananku hilang. Lalu Bibi, apa Anda punya anak? Aku punya seorang putra, dia berbisnis kecil-kecilan di luar sana. Aduh, lihatlah ingatanku ini. Aku lupa memberitahu putraku lokasi desa kita ini, Nona. Di desa kita ini, apa ada kantor telegraf? Iya, ada. Tapi kantor telegrafnya agak jauh. Dan Anda juga belum pulih benar. Tapi kami punya kertas dan pena di rumah. Tulis saja alamat dan detailnya dengan jelas. Nanti aku minta Ming Cheng mengirimkan telegrafnya untukmu. Baiklah, terima kasih kalian orang-orang yang sangat baik. Tuan Feng. Saya tahu Anda baru saja kembali dari Amerika, jadwal Anda padat, jadi saya akan langsung ke intinya. Ini adalah rencana pengembangan untuk desa Shenmu. Anda bisa melihatnya sebentar, Tuan Guo. Sudah saya katakan sebelumnya, kali ini saya kembali ke tanah air hanya untuk berinvestasi di kampung halaman ibu saya. Mengenai rencana pengembangan daerah lain, saya tidak tertarik, permisi. Bos Nyonya Besar sudah mengirimkan alamatnya. Beliau bilang kampung halamannya ada di tempat bernama Desa Shenmu. Desa Shenmu. Tuan Guo, tunggu sebentar. Desa Shenmu yang Anda sebutkan tadi, bisa saya lihat alamat tepatnya di mana? Tentu saja. Kebetulan sekali. Sampaikan pesanku, batalkan semua jadwal sore ini pergi ke desa Shenmu untuk menjemput ibuku. Bu, lagi goreng apa itu wangi banget ya? Ini camilan khas keluarga kami, tahu ikan. Tahu ikan? Belum pernah dengar tuh berapa harganya semangkuk. 20 sen semangkuk. Roti saja harganya nggak sampai 10 sen. Cuma semangkuk tahu begini saja minta 20 sen. Kamu sudah gila uangnya. Wanita jahat itu menindas ibuku lagi, lihat saja aksiku. Semuanya. Jangan mau ditipu dia. Ibu, Anda belum pulih sepenuhnya. Saya merasa tidak enak karena sudah merepotkan. Sama sekali tidak melelahkan kok. Keluarga ibu sudah sangat repot menjaga saya selama beberapa hari terakhir ini. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Omong-omong, Bu, kemana perginya kedua anak itu? Tadi saya melihat mereka, si kecil Fubao membawa Fansen ke sana. Mungkin mereka sedang pergi bermain. Kedua anak ini memang sangat lincah. Makanan kotor macam apa yang kalian jual ini? Lihat, ada orang yang jatuh sakit setelah memakannya. Apa yang terjadi? Apa tahu ikannya tidak bersih? Saya juga baru makan beberapa potong sekarang. Perut saya juga terasa tidak enak. Pasti ada masalah. Kembalikan uang kami. Semuanya, tolong tenanglah. Mungkin ini bukan masalah dengan tahu ikan yang kami jual. Bukan masalah kalian, katamu. Kakakku langsung pingsan setelah memakan buatanmu, dan kalian masih tidak mau mengaku. Apa menurutmu kakakku akan mempertaruhkan nyawanya? Hanya untuk menjebakmu, Liandi tidak bermaksud begitu. Ini menyangkut nyawa manusia. Bagaimana kalau kita cari tabib dulu? Nyahlah, aku beritahu. Ya, dia jatuh sakit karena memakan makananmu. Jangan harap bisa lepas tanggung jawab, bayar 100 yuan untuk biaya pengobatan, atau aku akan menghancurkan lapak kalian. Apa kalian punya akal sehat sedikit saja? Kubilang kita harus cari tabib dulu, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apa kalian merasa bersalah, dan takut membiarkan tabib memeriksanya?
Siapa bilang kami takut? Ayo cari tabib. Tidak perlu mencari lagi, tabibnya sudah sampai. Tidak perlu panggil dokter. Jang Cui Fan, kamu lagi trik apa lagi yang kamu mainkan kali ini? Kamu salah paham padaku. Aku dengar ada sesuatu yang terjadi di sini, jadi aku bawa adikku untuk membantumu. Kenapa kamu tidak tahu? Terima kasih sekali. Xiaoji, kamu kan dokter. Lihat penyakit apa yang diderita orang ini. Sepertinya keracunan makanan apa yang baru saja dia makan. Dia cuma makan tahu ikan yang kamu jual. Ya ampun, jadi makanan yang kamu jual itu kotor. Itu membuatnya sakit. Sekarang kamu harus bayar setiap sen ganti ruginya. Itu tidak mungkin, bahan-bahannya baru ditangkap hari ini, daging ikan segar. Mana mungkin bisa bikin sakit perut. Tentu saja kamu bilang makananmu bersih. Tapi dia makan makanan yang kamu jual dan jadi keracunan. Hari ini apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya. Benar, bayar sekarang juga atau aku akan membongkar kebusukanmu karena menjual makanan beracun. Silakan saja kalau mau membongkarku. Ini kwitansi dari pasar kota. Untuk minyak yang kubeli hari ini. Karena kamu bilang, ada masalah dengan makananku, maka bahan-bahannya pasti yang bermasalah. Kalau mau menuntut kami, tuntut juga pasarnya. Mana mungkin, di kota kita hanya ada satu pasar milik negara ini. Mungkinkah minyak yang mereka jual benar-benar buruk? Ya, dan seluruh kota bergantung pada pasar ini untuk makanan. Kalau pasarnya sampai ditutup, semua orang di kota ini, apa yang akan kita makan dan minum? Lihat, ada yang sekarat. Apa yang terjadi? Sepertinya ini penyakit menular, dia mungkin tertular dari seseorang. Itu dia, wanita tua tadi. Dia yang membawakan piring itu kepada kami. Dia pasti sudah menulari kami. Fubao, nunggu apa lagi? Kita sudah lama di luar, waktunya pulang. Lagi nunggu orang. Anak siapa kamu ini? Kenapa kamu menghalangi aku? Ada masalah sama nenek itu. Jangan bicara sembarangan. Kamu bertemu dengan banyak orang, kenapa bilang dia yang menulari kamu? Buktinya sudah jelas di depan mata. Masih saja membela nenek tua ini. Dia sudah lama tinggal di rumahmu. Jangan-jangan kamu juga tertular, tapi kamu masih berani buka kedai. Bukankah itu mencelakai orang? Bukan begitu. Kami semua melihatnya sendiri. Nenek sebatang kara ini punya penyakit menular. Dia bikin orang batuk darah dan pingsan di sini. Pemilik kedai yang tidak punya hati ini masih saja melindungi nenek sialan ini. Apa seluruh keluargamu sakit dan mau mati, dan kamu juga mau membunuh kami semua? Kak, bisa biarkan aku bicara yang adil. Menjauh sana, kamu kotor dan menjijikan. Nenek tidak apa-apa, lepaskan aku. Dasar nenek tua, jangan harap bisa kabur. Hari ini, aku tidak cuma akan menghancurkan tokomu, aku mau 100 darimu untuk bayar biaya pengobatan adikku. Kalau kamu berani menolak, jangan salahkan aku kalau aku main kasar. Jangan buang-buang napas bicara dengannya, hancurkan kedainya, supaya dia tidak bisa keluar dan mencelakai orang lagi. Ibu. Cepat, keluarkan obatnya. Ibu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Nak, kamu harus menuntut keadilan untukku dan Liandi. Jadi kalian yang mendorong ibuku sampai jatuh. Aku yang melakukannya. Terus kenapa? Salah si nenek tua itu sendiri karena sakit-sakitan. Dan keluar rumah cuma buat menyusahkan orang. Mendorongnya itu masih mending. Bos, perlu aku lapor polisi? Dari mana datangnya orang asing muka monyet ini? Nenek tua sebatang kara ini tiba-tiba punya anak laki-laki. Aku yakin kalian cuma mau menipuku. Tuan Feng, sebuah kehormatan Anda. Ada di sini atasan kami berpesan agar kami melayani Anda dengan baik. Kami dengar Anda berencana untuk berinvestasi dan membangun pabrik di kabupaten kami. Jika ada yang Anda butuhkan, beritahu saja kami. Kak, mereka berdua ini petugas dari penginapan pemerintah kabupaten. Dilihat dari sikap mereka, pria bermarga Feng ini pasti orang penting. Kita tidak boleh macam-macam dengannya. Itu cuma gertakan, kan aku rasa mereka cuma acting saja. Jangan banyak bicara, ayo pergi. Kalian tidak boleh pergi. Baru saja aku sampai di kabupaten ini, sudah ada yang membuat ibuku kena serangan jantung. Jika kabupaten kalian masih ingin, aku berinvestasi dan membangun pabrik. Kalian harus menangkap mereka dan beri aku keadilan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami akan membawa mereka untuk diperiksa sekarang juga. Kami pasti akan memberi Anda penjelasan. Bos besar, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ini semua gara-gara wanita itu, dia yang menyuruh kami. Jangan bicara sembarangan. Ini tidak ada hubungannya denganku.
Tuan Feng, mereka berdua ini adalah pembuat onar yang terkenal di sini. Ayo, ikut untuk diperiksa. Bangun, ikut aku. Liandi, kudengar kedaimu dihancurkan. Kamu tidak apa-apa kan? Berkat Pak Feng, aku dan Bibi baik-baik saja. Ming Cheng, ini Pak Feng putranya Bibi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Seharusnya aku yang berterima kasih. Terima kasih kalian berdua karena sudah menjaga ibuku selama ini. Ah, jangan sungkan. Sebaliknya, hari ini Bibi malah kena masalah karena membantuku. Liandi, jangan salahkan dirimu, orang-orang itu memang jahat. Terima kasih Bibi. Ngomong-ngomong Pak Feng, bagaimana Bapak tahu kalau Bibi bersamaku? Kak, berhenti makan. Kalau makan terus, permen di mobil paman bakal habis kamu makan. Nanti ibu memarahi kita. Ayah, ini enak. Ayah makan juga ya. Maaf ya anak-anak, agak rakus permen ini pasti mahal. Berapa harganya? Biar kami ganti. Tidak perlu, aku masih punya banyak fubao, boleh makan sepuasnya. Anda baik sekali. Nak, belakangan ini ibu banyak merepotkan keluarga Liandi. Kita harus berterima kasih dengan layak pada mereka. Makanan ini ternyata sangat enak. Apa kamu tertarik untuk membuka toko cabang? Apa itu cabang? Cabang itu seperti pasar. Kamu bisa membukanya di kabupaten kita dan juga di kota serta provinsi, bahkan ke seluruh negeri. Camilanku bisa dijual di seluruh negeri, tapi membuka cabang pasti butuh banyak uang. Jangan khawatir soal uang. Aku bisa berinvestasi di tokomu, tergantung apakah kamu mau atau tidak. Ya, aku mau membukanya. Bibi, Tuan Feng, Kak Go, selamat datang. Selamat ya, tidak sangka tokonya sudah buka dalam sebulan saja. Kak, semangatmu luar biasa. Aku benar-benar tidak bisa menandingimu. Ini semua berkat dukungan semuanya. Akhir-akhir ini kalian sudah banyak membantu kami. Sama-sama, sudah seharusnya begitu. Sayang, waktu keberuntungannya sudah hampir tiba. Sudah waktunya peresmian pembukaan. 3, 2, 1. Kak, hari ini adalah pembukaan besarnya. Bagaimana kalau ucapkan sepatah dua patah kata? Aku tidak sekolah tinggi. Aku tidak punya banyak pendidikan. Aku tidak tahu harus bicara apa. Sejujurnya, lebih dari setengah tahun yang lalu kupikir aku tidak akan hidup lama lagi. Tidak pernah terbayangkan olehku bahwa keluarga kita akan melihat hari seperti ini. Di hari yang bahagia ini, seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal ini. Mulai sekarang, aku akan menjalankan bisnis ini dengan sepenuh hati. Ku harap kehidupan semuanya akan menjadi semakin makmur. Bagus. Aroma dagingnya enak sekali, aku tidak bisa menahan diri. Ayo semuanya, silakan dinikmati. Gadis sialan itu. Dia membuat kita dikurung selama sebulan penuh, tapi mereka malah hidup begitu nyaman. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kak, apa kamu belum menyadari ada yang salah? Oh, Xiaoji, apa maksudmu? Setengah tahun lalu, keluarga Su masih miskin melarat, tiba-tiba saja mereka mendapat keberuntungan besar dengan berkat yang datang bertubi-tubi. Dalam semua ini, pasti ada yang tidak beres. Kak, coba pikirkan baik-baik, apa akhir-akhir ini keluarga Su mengalami hal yang aneh? Sebenarnya tidak ada yang aneh, tapi sejak Su Mingcheng membawa Fubao pulang, keluarga Su terus-menerus mendapat keberuntungan. Berarti ada yang salah dengan anak itu, Kak. Apa kakak kenal orang pintar? Kalau ada, undanglah kemari untuk membereskan anak itu. Sebenarnya aku kenal, aku akan mengundangnya saat pulang nanti. Kau, Lin, tunggu saja. Hari ini toko menghasilkan lebih dari $15. Ini jauh lebih banyak daripada di kedai. Cari uang buat beli daging enak. Ibu Paman Feng bilang sebelum pergi setelah kita menabung 10.000 kita bisa beli mesin dan membangun pabrik tahu ikan. Lalu kita bisa menjualnya ke seluruh negeri, ke depannya kita pasti akan makin kaya. Kalau begitu, ayo kita bekerja keras cari uang. Dan bangun pabrik yang besar, oke? Oke. Sudah larut malam, Fubao Fansen, ayo tutup toko dan pulang. Baiklah.
Fubao, apa yang kau lihat? Ayo, mari kita pulang. Guru, bagaimana? Gadis kecil itu bukan anak biasa. Dia pasti pembawa sial. Jika ingin keluargamu makmur, kau harus menyingkirkannya. Sudah kuduga bocah itu penyebabnya. Guru, tolong beri saya petunjuk. Saya hanya membantu orang, membedakan nasib baik dan buruk. Cara-cara licik saya tidak bisa melakukan hal semacam itu. Guru, tolong jangan begitu. Saya baru ingat membasmi iblis dan mengusir roh jahat adalah kewajiban saya. Kubur jimat ini di halaman rumah keluarga Su. Dalam 2 hari penyihir kecil itu akan jatuh sakit. Kekuatannya juga akan musnah. Dalam waktu setengah bulan nasib kedua keluarga kalian akan berbalik. Terima kasih, guru. Aku akan segera pergi menguburnya. Tidak semudah itu untuk mencelakaiku. Kak, tempatnya di sini. Lihat tuh saja. Berani-beraninya mencelakaiku dengan trik murahan ini. Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, kau akan mengira aku ini macan kertas. Mantulkan. Guru, apa yang terjadi? Penyihir kecil ini ternyata punya kemampuan juga. Dia benar-benar bisa melihat menembus jimatku. Tidak masalah. Aku akan berduel dengan penyihir kecil ini. Sekali lagi. Aku juga punya emosi, tahu? Hari ini aku akan pastikan kamu tidak akan bisa lagi menggunakan sihir untuk mencelakai orang. Rasakan ini. Aku tidak menyangka penyihir kecil ini punya kekuatan sehebat ini. Dia benar-benar melucuti kekuatanku. Jika dia menggunakan sihirnya pada kita, apa yang akan kita lakukan? Jika kalian masih ingin keluarga Wang hidup sejahtera, aku punya satu cara lagi. Fubao, aku mau pergi ke toko ayah, mau pergi ke tambang. Kamu dan kakakmu tinggal di sini dan jaga rumah. Jangan keluyuran. Aduh, perutku sakit. Aku sudah tidak tahan lagi. Bu, ada yang tidak beres, adikku hilang. Apa? Dasar pembawa sial, ini dari guru jimat yang dibuat khusus untukmu, tunggu saja ajalmu. Wanita jahat, apa yang kau berikan padaku untuk diminum?
Pak Kades, ada sesuatu. Aku tidak yakin apakah harus mengatakannya. Apa itu? Ini soal keluarga Liandi. Liandi, kalian berdua, apa kalian cari masalah lagi dengan keluarga Liandi? Mana mungkin, kami sudah lama berbaikan. Hanya saja sejak Liandi sibuk mengurus toko. Setiap tengah malam, kami mendengar Fubao duduk di depan gerbang. Menangis terseduh-seduh. Kami bahkan mendengar Liandi dan suaminya memarahi dan memukuli Fubao. Meskipun kami tidak mengasuh Fubao, tapi dia adalah anak iparku bagaimanapun juga. Liandi dan suaminya sangat memanjakan Fubao seperti permata hati. Maksudmu, mereka memukuli Fubao. Aku sulit mempercayainya. Benar kan? Aku juga tidak percaya. Tapi pagi ini, saat aku pergi membuang pakan babi, dari kejauhan aku melihat Fubao lari ke arah gunung sambil menangis. Saat itulah, aku sadar ada yang tidak beres. Pak Kades, itu bukan tidak mungkin. Keluarga Su baru saja jadi kaya raya. Seperti pepatah, uang bisa mengubah orang. Dulu mereka baik pada Fubao, tapi sekarang siapa yang tahu? Benar juga lagi pula, Fubao kan bukan anak kandung mereka. Wajar saja kalau mereka jahat padanya. Pak Kades, aku sumpah aku jujur. Kalau aku bohong sedikit saja, aku dan suamiku akan pergi dari desa Shenmu secara sukarela. Saat waktunya tiba, Anda bahkan boleh menjual rumah kami. Kalau Anda tidak percaya, ayo kita ke rumah Liandi untuk melihat apakah Fubao ada di rumah. Nanti semuanya akan jelas. Baiklah, ayo kita periksa ke rumah keluarga Su. Pak Kades, ada apa ramai-ramai di depan rumah saya? Ming Cheng, Liandi, saya tanya kalian. Apa Fubao hilang? Pak Kades, kok tahu Fubao hilang? Apa ada yang melihatnya? Pak Kades, apa maksudnya ini? Apa maksud saya? Saya tanya bagaimana biasanya kalian memperlakukan Fubao kalaupun kalian tidak mau merawatnya. Tidak seharusnya kalian memukulinya. Pak Kades, Anda pasti salah paham. Saya dan Ming Cheng memperlakukan Fubao seperti anak kandung sendiri. Mana mungkin kami memukulinya? Lin Liandi, sudah sampai begini, berhenti berpura-pura. Kalian berdua menyiksa anak kecil bukanlah perbuatan orang baik-baik. Jiang Chuifen, bicara yang jelas siapa yang menyiksa anak itu? Masih tidak mau mengaku juga. Kalian berdua memukuli Fubao tengah malam tadi. Kami semua mendengar keributannya. Itu omong kosong. Lalu kenapa Fubao lari sambil menangis? Kalau kalian berdua benar-benar memperlakukannya dengan baik, mana mungkin anak 4 tahun melarikan diri? Pak Kades, saya tidak peduli apa yang Anda dengar. Yang penting sekarang anaknya hilang. Menemukan Fubao adalah prioritas utama. Bisakah kita bicarakan ini setelah kita menemukan anaknya? Pak Kades, biarkan kami cari anaknya dulu. Baiklah, cari anaknya dulu. Papa Kades, ada kabar buruk seseorang di desa melihat Fubao. Jatuh ke sungai, dia sudah tiada. Coba ulangi lagi, siapa yang tiada? Itu tidak mungkin. Tadi pagi saat kami pergi Fubao baik-baik saja. Masih saja berbohong. Meskipun Fubao bukan anak kandung kalian, kalian tidak seharusnya memperlakukannya begini anak yang baru 4 tahun. Pergi begitu saja Fubaoku yang malang. Kasihan Fubao kecil, nasibnya sungguh tragis. Karena kalian menyiksa Fubao, makanya kecelakaan ini menimpanya, bawa mereka ke kantor polisi. Paman Bibi, apa kalian mencari aku? Fubao, kamu pergi kemana? Ibu dan ayahmu khawatir setengah mati. Ibu, maafkan aku. Itu perbuatan Jiang Chuifen dan Wang Chang. Mereka mengikatku. Maaf sudah membuat kalian khawatir. Jiang Chuifen, kenapa kamu menculik anakku Fubao? Bagaimana kamu bisa keluar? Ini sudah keterlaluan. Gawat, ibu dan ayah dalam masalah orang-orang jahat itu, mereka pakai air jimat untuk menekan kekuatanku. Tapi kalian tidak bisa terus mengurungku. Jiang Chuifen, jadi kamu menculik anak lagi, padahal anak ini kerabatmu sendiri. Apa kamu masih punya hati nurani? Pak Kades, apa Anda tidak lihat dialah penyebab semua masalah ini? Desa kita tidak akan pernah tenang. Fubao ini pembawa sial. Omong kosong. Sejak Fubao masuk ke keluarga Su, hidup semua orang jadi lebih baik. Menurutku, Fubao itu bintang keberuntungan kecil. Kalian berdua yang sebenarnya pembawa sial. Benar sekali Pak Kades, Jiang Chuifen baru saja berjanji, kalau dia mencelakai orang lagi, dia akan pergi dari desa Shenmu. Usir mereka sekarang Pak Kades, pengacau seperti mereka. Tidak boleh dibiarkan tinggal di desa kita, usir mereka. Lin Liandi, ini semua gara-gara kamu dan pembawa sial kecil itu. Kalian membuat keluarga kami jadi begini. Aku tidak akan melepaskanmu. Ini balasan yang setimpal, rasakan itu. Ibu, aku lelah dan mengantuk sekali.
Fubao. Fubao, bagaimana perasaanmu? Apa kamu masih merasa tidak enak badan? Ayah akan membawamu ke klinik sekarang. Aku tidak mau pergi, aku akan baik-baik saja kalau dibiarkan tidur selama 3 hari. Mana cukup kalau cuma tidur, itu tidak boleh. Kita harus bawa Fubao ke klinik sekarang juga. Ayah, dengarkan kata adik saja. Dia tidak seperti orang lain. Ku dengar keluarga Su yang mengadopsi Fubao hidupnya makin makmur selama 6 bulan terakhir. Mereka bahkan membuka cabang toko di kota. Anak ini benar-benar bintang keberuntungan. Itu karena keluarga Su orang baik dan dapat balasan baik, tidak seperti orang-orang tertentu, yang bahkan tidak mau menampung anak saudaranya sendiri. Dan malah sampai menculiknya. Benar-benar perbuatan tidak manusiawi. Mereka sudah diusir tapi masih berani-beraninya kembali. Minum saja terus sampai mati. Sudahlah tahu tidak bagaimana penduduk desa menjelek-jelekan kita. Ini semua karena kamu menghentikanku waktu itu dan tidak membiarkan kita membesarkannya, Fubao. Semua ini tidak akan terjadi kalau kita yang membesarkannya. Apa orang-orang bakal membicarakan kita di belakang seperti ini? Wang, bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau kita bawa Fubao kembali? Apa maksudmu? Bukankah semua orang di desa bilang, sejak keluarga Su mengambil Fubao, segalanya jadi lancar bagi mereka. Sedangkan kita makin lama makin miskin. Lagi pula, Fubao itu sejak awal memang anak saudaramu, wajar saja kalau kita yang mengadopsinya. Tapi Fubao sudah diberikan ke keluarga Sumana, bisa kita mengambilnya kembali sekarang. Apa kamu lupa soal Shulan? Oh, benar juga. Nanti kita beritahu keluarga Su bahwa Fubao tertukar saat lahir. Keluarga Su tidak akan bisa mempertahankan Fubao kalau begitu. Zaman sekarang, untuk mengadopsi anak harus melalui prosedur adopsi resmi. Pasti keluarga Su belum melakukannya. Maksudmu? Besok kita ke kota untuk mengajukan permohonan dan mengambil kembali hak asuh Fubao. Kita tidak bisa cuma menunggu begini saja. Aku akan panggil tabib sekarang juga untuk memeriksa keadaan Fubao. Ayah, aku ikut denganmu. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami ke sini untuk Fubao. Di mana Fubao? Anak itu sedang sakit, dia sedang tidur dan belum bangun. Kalian sebaiknya pergi saja. Ada apa dengannya? Bukankah beberapa hari lalu dia baik-baik saja? Berani-beraninya kamu bicara begitu. Kalau kalian tidak menculik Fubao, mana mungkin dia sampai jatuh sakit. Su Mingcheng, kami bahkan belum menyalahkanmu karena tidak menjaga Fubao dengan baik. Tapi malah kamu yang menuduh kami duluan. Karena sudah begini, kami tidak akan bertele-tele lagi. Fubao adalah putri dari keluarga Wang. Kami datang hari ini untuk membawa Fubao pulang bersama kami. Dulu saat Fubao ada di depan pintu kalian menangis dan memohon pada kalian, siapa yang berteriak bilang tidak menginginkannya? Beraninya kalian bicara begitu sekarang. Sekarang setelah Fubao kami besarkan, kalian datang ke sini untuk merebutnya. Apa sebenarnya rencana kalian berdua? Biar ku beritahu ya. Jangan harap bisa membawa Fubao. Jangan pernah berpikir untuk membawa pergi adikku. Jangan berani-berani bawa pergi adikku. Bukan kamu yang tentukan. Fubao itu keponakan kandung kami, dan kami sudah mendapatkan surat adopsi Fubao. Kami akan membawanya pergi. Ini bukan urusanmu. Lihat saja sendiri, minggir. Jangan halangi aku bawa anak ini. Lin Liandi, lepaskan. Fubao itu anakku, jangan harap bisa membawanya pergi. Sekarang dia anakku, dia sama sekali tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Su kalian. Aku tidak peduli dari mana kalian dapat dokumen semacam ini. Fubao adalah anakku dan Liandi. Itu fakta yang tidak bisa diubah. Pergi, kalian tidak diterima di rumah kami. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Baiklah. Akan kulihat apa masih ada keadilan, apa tidak ada yang mau bertindak. Keluarga Su menindas orang mentang-mentang kaya. Apa semua orang di desa ini sudah mati? Menantu tetua keluarga Wang, masalah apa lagi yang kamu buat sekarang? Pak Kades, Bapak harus bantu saya selesaikan masalah ini. Sejak Su Mingcheng membawa pergi Fubao 6 bulan terakhir ini, saya sangat menderita sampai tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Sekarang setelah akhirnya saya menyelesaikan surat adopsinya, mereka malah tidak mau mengakuinya dan tidak membiarkan saya membawa anak itu pergi. Surat adopsi apa? Jiang Juifen,
Jangan pikir kamu bisa membawa beberapa lembar kertas saja, lalu membawa Fubao pergi. Kamu, Pak Kades, lihat saja dia, beritahu dia apakah dokumen ini asli atau tidak dan apakah saya seharusnya membawa pulang Fubao. Dokumen-dokumen itu memang asli, tapi keluarga kalianlah yang awalnya menolak untuk membesarkan Fubao. Selama 6 bulan terakhir, Liandi dan keluarganya telah merawat Fubao dengan sangat baik. Kenapa sekarang malah bikin masalah? Biarkan saja mereka terus membesarkannya. Pak Kades, bagaimana Bapak bisa bicara begitu? Fubao adalah darah daging keluarga Wang kami. Bukannya kami tidak mampu memberinya makan. Kenapa kami harus membiarkan orang luar membesarkannya? Pak Kades, waktu itu kami hanya sedang bingung. Kami hanya khawatir karena ada bencana. Sampai kami tidak sanggup membesarkannya. Tapi sekarang kami sudah sadar Fubao adalah anak satu-satunya kakak laki-laki saya. Satu-satunya keturunannya, kami tidak bisa membiarkannya begitu saja. Benar, tidak masuk akal jika memisahkan keluarga yang seharusnya bersatu kembali. Kami hanya ingin membawa pulang keponakan kami sendiri. Kenapa sulit sekali? Pak Kades. Fubao adalah putriku, membawanya pergi sama saja dengan membunuhku. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Benar, jangan harap bisa membawa putriku. Jadi keluarga Su mau menindas kami seperti ini? Baik, kami akan ke kota sekarang juga untuk menuntut kalian di pengadilan. Kita biarkan pejabat pengadilan memutuskan masalah ini untuk kita. Buang, kalian berdua, kenapa buru-buru sekali? Kami sedang membicarakannya sekarang. Liandi Wangchang itu paman kandung Fubao. Dan mereka juga punya surat adopsi Fubao. Kalau sampai dibawa ke pengadilan, kamu pasti tidak akan bisa mempertahankan Fubao. Lebih baik kembalikan anak itu ke keluarga Wang. Pak Kades. Fubao sedang sakit, dia sudah tidur selama 2 hari. Tunggu 1 hari lagi saja. Bisa tidak tunggu sampai dia bangun? Tidak bisa. Kami harus membawa Fubao hari ini. Pak Kades, apa tidak ada jalan lain? Ya, ada satu cara. Kita harus tanya Fubao, dia mau tinggal dengan siapa. Tapi dalam situasi seperti ini, biarkan mereka membawa anak itu dulu. Lin Liandi, kalau kamu tidak melepaskannya, aku benar-benar akan menuntutmu ke pengadilan. Liandi, jangan menakutiku. Sayang, ada apa dengan Fubao? Kenapa aku tidak bisa membangunkannya? Dasar tidak berguna, membangunkan anak saja tidak bisa. Biar aku saja. Dia tidak bernapas. Apa? Dia sudah tidak bernapas. Bagaimana ini? Mana aku tahu? Perempuan sialan Lin Liandi itu, harusnya dia bilang dari awal anak pembawa sial ini ternyata sakit. Sial sekali dia mati di rumah kita. Sayang, hari ini kita membawa Fubao kembali di depan seluruh penduduk desa. Kalau ada yang tanya soal Fubao, apa yang akan kita katakan? Anak pembawa sial ini mati sendiri, bukan kita yang membunuhnya. Bawa saja dia ke jurang, lalu kuburkan mumpung masih gelap. Kalau ada yang tanya, kita bilang saja dia lari pulang. Saat kita tidak melihatnya, nanti keluarga Sulah yang tidak akan bisa menjelaskan apa-apa. Hanya itu pilihannya. Fubao. Ming Cheng, aku bermimpi sesuatu terjadi pada Fubao. Ayo kita temui dia. Baiklah, tapi Liandi kau harus tenang saat melihat Fubao nanti. Jangan gegabah. Liandi, pelan-pelan kita sudah hampir sampai. Aneh, kemana keluarga mereka? Fubao pun tidak ada. Ming Cheng, jantungku berdebar kencang. Aku takut terjadi sesuatu pada Fubao. Ayo kita keluar dan mencarinya. Sayang, apa kita benar-benar akan mengubur Fubao? Bagaimana kalau kita bawa dia ke klinik dulu, untuk melihat apa dia masih bisa diselamatkan? Apa kamu mau semua orang tahu kalau Fubao mati di rumah kita? Jangan lamban. Sudah gelap dan tidak ada orang, cepat kubur dia.
sayang tangan Fubao baru saja bergerak. Jangan menakutiku di tengah malam begini, dia sudah benar-benar mati. Mana mungkin dia hidup lagi, lakukan saja sekarang. Fubao, kamu berhenti bernapas sendiri, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Salahkan saja Lin Liandi dan yang lainnya, karena tidak menjagamu dengan baik. Fubao, kamu di mana ibu datang menjemputmu, Fubao? Fubao. Liandi, ada cahaya di sana cepat, ada orang datang. Dasar tidak berguna. Jiang Cuifen, apa yang kamu lakukan? Wah, akhirnya aku cukup tidur. Ayah, ibu. Hantu, ada hantu. Fubao, jangan bergerak, ayah akan turun untuk menyelamatkanmu. Fubao, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Mereka mengira aku sudah mati dan ingin menguburku di tanah. Apa, mau lari setelah apa yang kalian lakukan? Ini bukan salah kami. Mau lari setelah menyakitinya, ikut kami kembali. Jelaskan semuanya. Ayo pergi. Ming Cheng, ini sudah tengah malam. Kenapa memanggil kami ke sini? Ada apa sebenarnya? Pak Kades Wang Qiang dan istrinya memanfaatkan kegelapan malam untuk mengubur Fubao di gunung. Jika aku dan Liandi tidak sampai di sini, tepat waktu Fubao pasti sudah dikubur hidup-hidup oleh mereka. Apa benar begitu Wang Qiang? Apa yang dikatakan Ming Cheng benar? Kenapa kalian mencoba membunuh Fubao? Tidak. Dia bukan manusia, dia roh jahat. Aku jelas-jelas melihatnya berhenti bernapas. Bagaimana mungkin dia hidup lagi? Lihat baik-baik, Fubao jelas-jelas cuma seorang anak kecil. Dan kalau apa yang kamu katakan itu benar, bahwa Fubao sudah berhenti bernapas, kenapa kalian tidak segera membawanya ke klinik? Kami cuma salah jalan. Masih saja cari alasan. Kalian salah jalan tapi sampai menggali lubang sedalam itu. Sudah jelas kalian tidak pernah berniat mengeluarkan uang untuk pengobatan Fubao. Kalian cuma ingin menguburnya supaya masalah ini selesai sekali untuk selamanya. Jiang Cuifen, apa itu benar-benar yang kamu pikirkan? Pak Kades Su Ming Cheng itu anakmu, kenapa Bapak percaya semua yang dia katakan itu karena? Kataan yang sejujurnya. Itu karena si pembawa sial kecil ini tiba-tiba mati di rumah kami. Kalau orang desa sampai tahu, mereka pasti akan mengutuk kami habis-habisan. Kesalahannya pasti akan dilimpahkan ke keluarga Su. Bukankah itu ide busukmu, mengubur Fubao di gunung saat gelap dan bilang ke orang-orang kalau tengah malam? Dia kabur kembali ke keluarga Su. Lalu kita bisa bilang keluarga Su adalah pihak yang sudah menghilangkan anak itu diam. Kalian berdua bukan cuma tidak mau menolong. Tapi juga punya niat sejahat itu, apa kalian masih manusia? Wang Qiang, kamu itu paman kandung Fubao sendiri. Kamu mengubur Fubao di dalam lubang. Apa kamu pernah berpikir kalau dia itu satu-satunya darah daging saudaramu? Pak Kades, ini adalah pembunuhan berencana, mereka harus dibawa ke kantor polisi. Liandi, dengarkan aku. Lin Liandi, berani-beraninya kau memukulku. Memukulmu itu masih mending. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Fubao, akan kubuat kau membayar dengan nyawamu. Aku kan tidak benar-benar menguburnya. Bukankah dia masih hidup dan sehat? Kalau kau punya nyali, silakan panggil polisi untuk menangkapku. Pak Kades, Anda lihat sendiri bagaimana Jiang Cuifen memperlakukan Fubao. Fubao tidak bisa kembali ke rumah mereka lagi. Benar Pak Kades, tolong cari jalan keluarnya. Bisakah Anda membiarkan kami mengadopsi Fubao? Fubao, kakek mau tanya padamu, apa kau mau tinggal bersama pamanmu atau bersama Ming Cheng dan istrinya? Kakek, aku mau tinggal bersama ayah dan ibu, bukan dengan paman jahat itu. Karena Fubao sudah bilang begitu, urusannya jadi mudah. Besok aku akan ke kota dan menjelaskan situasinya kepada petugas. Nanti, ajaklah pasangan Wang bersamamu. Kita tinggal urus pendaftaran rumah tangganya. Malam sudah larut, Fubao pasti sudah lapar. Pergilah buatkan dia makanan, kami pergi dulu ya. Jiang Cuifen sepertinya tidak akan setuju. Jangan khawatir, aku punya cara.
Fubao, kamu mau makan apa? Ibu akan masakan untukmu. Selama ibu yang masak dagingnya pasti enak. Baiklah. Banyak sekali daging enaknya. Aku mau habisin semuanya sampai kenyang. Enak banget, ibu makan juga ya. Anakku sayang. Anakku sayang. Ibu akan masakan daging untukmu seumur hidup, tapi berjanjilah satu hal padaku. Jangan pernah tinggalkan aku. Oke. Kalau dipikir-pikir sekarang aku masih gemetar karena kejadian tadi. Aku bahkan tidak sanggup membayangkan Fubao jika terjadi sesuatu yang buruk. Dan bagaimana kami bisa menjalani sisa hidup kami? Iya, Ingkeyu. Jangan menangis, Fubao. Akan selalu bersama kalian selamanya. Ibu, ayah. Apa yang kalian lakukan? Kalian selalu melupakanku. Aku juga mengkhawatirkan adikku, tahu? Keluarga kita akan menjadi sangat kaya. Kakak juga akan masuk universitas ternama. Kita akan selalu bersama. Benarkah? Sungguh. Fubao, bagaimana kamu tahu tentang masa depan? Ayah, ibu aku peri keberuntungan kecil dari langit, dikirim ke sini untuk menjalani ujian dunia fana. Karena itulah aku bisa melihat masa depan. Benar-benar, tidak peduli apakah kamu peri kecil atau bintang keberuntungan kecil, kamu tetap putri kesayangan kami. Fubao sudah kembali ke tempat kalian, kenapa masih di sini cari masalah? Siapa bilang kami datang untuk cari masalah? Kami ke sini mau membicarakan sesuatu. Benarkah? Kedatangan kami kali ini berharap kamu secara sukarela melepaskan hak asuh Fubao. Apa? Aku tahu persis apa niat kalian, tapi apa kalian pernah memikirkan? Fubao kehilangan orang tuanya sejak kecil, dan dia baru saja sembuh dari sakit parah. Dia tidak sanggup lagi menghadapi penderitaan ini. Wang Qiang, kamu itu paman kandung Fubao. Pikirkanlah apa yang sudah kamu lakukan pada Fubao. Kalau kamu terus begini, bagaimana kamu bisa menghadapi mendiang kakakmu? Aku bisa setuju tapi... Kau, Wang. Kamu setuju begitu saja tanpa memikirkan aku dan anakku. Biar ku beritahu ya. Kalau mau aku setuju, 2 keranjang telur ini tidak akan cukup. Kalau begitu, bilang saja kapan mau ke kota untuk urus surat-suratnya, kita akan pergi. Baiklah, sudah cukup. surat-suratnya sudah selesai semua. Mulai sekarang Fubao adalah putri dari keluarga Sukami. Fubao, mulai sekarang kamu adalah harta karun kecil keluarga Su. Apa kamu senang? Jangan jatuhkan putri kita. Fubao, apa perutmu lapar? Bagaimana kalau kita makan di restoran? Baik. Anak ini memang suka sekali camilan ini. Kasihanilah kami, tolong beri sedikit uang. Aku belum makan berhari-hari. Jiang Cuifen, kenapa kalian berdua? Lin Liandi kau. Kau salah orang. Kau tidak mau uangmu lagi. Lin Liandi, dasar jalang kau cuma datang untuk mengejekku kan? Pasti gara-gara si pembawa sial kecil ini, ilmu hitam apa yang dia pakai, sampai membuat keluarga kita makin miskin.
Sudahlah, akhirnya kita dapat uang ini, ambil ini dan makanlah yang enak. Dasar bodoh, yang kau pikirkan cuma makan saja. Katamu kalau pakai uang kita sendiri, kita pasti bisa bangkit lagi. Tapi tabungan seumur hidup kita malah ludes. Sekarang aku terpaksa jadi pengemis. Aku buta sampai mau menikah denganmu. Beraninya kau bicara begitu, bukannya kau yang terus mengoceh. Bilang kalau mereka semua bos besar, dan kita bakal kaya raya bersama mereka. Ternyata mereka semua penipu. Kenapa aku sial sekali? Dasar brengsek. Kurasa itu karena kau sudah terlalu banyak berbuat jahat dan sekarang karma mendatangimu. Mereka akan menderita seumur hidup, lama-kelamaan mereka akan terbiasa. Si pembawa sial kecil, siapa yang kau kutuk? Karena tidak ada yang mengajarimu cara bicara, biar aku sendiri yang memberimu pelajaran. Jiang Cuifan, jangan berani-berani sentuh putriku. Wang, kamu ini laki-laki bukan sih? Istrimu baru saja dipukuli, tapi kamu malah diam saja. Ming Cheng, sudahlah Fu Bao bilang dia ingin makan kaki babi. Ayo kita pergi ke restoran. Kalau kamu berani menampakkan batang hidungmu lagi di depan kami, aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Wang Qiang. Kalau saja aku tahu dari dulu bahwa kamu itu pecundang sekali, aku pasti sudah cari cara untuk menikah dengan Su Ming Cheng saja, daripada harus menanggung semua ini bersamamu. Aku benar-benar muak dengan hidup ini. Cukup. Kalau bukan karena kamu, apakah keluarga kita akan berakhir seperti ini? Terus-terusan mengataiku pecundang setiap hari, aku benar-benar menyesal pernah menikah dengan pembawa sial sepertimu. Wang Qiang, beraninya kamu memukulku. Rambutku. Fansen, kenapa kamu terburu-buru begitu? Ada apa? Ibu, ayah, ada 2 orang asing datang ke rumah kita. Wajah mereka berdua terlihat sangat galak, benar-benar menakutkan. Kepala desa menyuruhku untuk segera membawa kalian pulang. Kalian sudah kembali, bapak-bapak. Mereka adalah Su Ming Cheng dan Lin Liandi. Pak Ming Cheng, kami dari kantor reformasi kabupaten. Kami dengar bagaimana Anda memimpin penduduk desa bekerja sama untuk menjadi kaya. Kami datang khusus untuk memberikan sertifikat dan medali perintis teladan ini. Ini tidak terlalu berharga. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya. Anda layak mendapatkannya. Kalau begitu, kami pamit dulu. Bapak-bapak, mari mampir untuk makan sederhana. Oh, tidak. Kami pergi sekarang. Ibu, aku mau lihat. Iya, Ibu perlihatkan. Wah. Aku dengar di seluruh kabupaten hanya 3 keluarga yang mendapatkannya. Keluarga kita luar biasa. Baiklah, karena hari ini kita senang Ibu akan buatkan sesuatu yang enak. Mau makan apa? Aku mau bakpao daging yang empuk. Aku mau ikan asam manis. Oke, Ibu akan buatkan semuanya. Apa ada hal lain yang akan terjadi? Liandi, kamu tidak apa-apa. Fansen, cepat panggil dokter. Tabib, bagaimana keadaan Liandi? Dia tidak sakit, dia sedang hamil. Paman, apa itu denyut nadi kehamilan? Itu artinya Fu Bao kamu akan punya adik laki-laki atau perempuan. Aku akan ambilkan obat penguat kandungan. Pastikan Liandi banyak istirahat. Aku akan jadi kakak perempuan. Aku juga akan jadi kakak laki-laki. Sayang, kau dengar itu. Kita akan jadi orang tua lagi. Setelah sakit-sakitan selama bertahun-tahun. Kupikir aku tidak akan bisa punya anak lagi. Mulai hari ini semua pekerjaan rumah, biar aku yang kerjakan semuanya. Aku akan segera memasak untukmu. Pelan-pelan.
Kakak, katakan padaku, apakah ibu akan melahirkan adik laki-laki atau adik perempuan? Aku ingin adik perempuan lagi. Sepertinya laki-laki. Kalau begitu ayo taruhan 2 permen. Aku bertaruh ibu akan melahirkan adik perempuan. Kakak, kau kalah. Aku sudah melihatnya, itu adik laki-laki. Kakak, itu tidak adil. Bayinya sudah lahir, ibu dan putranya selamat.